Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kedungra, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kedungra beserta stafnya. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Prasono SPDSD CGP Angkatan 11 SD Negeri 1 Kedungurang Kabupaten Banyumas dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah untuk menyikat waktu kita buka acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah SD Negeri 1 Kedungra, yang ketiga acara inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri 1 Kedungra. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kedungra yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul pada acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang disusun oleh Bapak Darsono SPDSD selaku CGP Angkatan 11. Semoga apa yang nanti dipaparkan oleh Pak Darsono bisa untuk motivasi Bapak dan Ibu Guru sehingga bisa menyusul yang sudah dilakukan oleh Pak Darsono. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu penyampaian penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Darsono SPDSD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih kepada BSD yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala SD Negeri 1 Kedungra, yang saya hormati rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri 1 Kedungra. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 SD Negeri 1 Kedungra dalam rangka melengkapi tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 SD Negeri 1 Kabupaten Banyumas. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah
beberapa tugas yang harus saya laksanakan terkait dengan CPP Angkatan 11. Dengan segala hormat, saya mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya sendiri, yaitu dalam SPSD CGP Angkatan 11 SD 1 Lurah Kabupaten Banyumas, bahwa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu melibatkan pengakuan anak akan pentingnya budaya dan iman positif di sekolah yang dimana menempatkan murid itu sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Oleh karena itu kita sebagai guru ya itu harus menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah untuk menjadi kunci ya mewujudkan suatu visi pendidikan yang kita inginkan. Pada kegiatan ini kita mengenal dengan konsep inti budaya positif ya. Konsep inti budaya positif ini diantaranya yaitu satu, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam proses pembelajaran kita itu harus punya perubahan, berarti inovasi ya dalam menuntun peserta didik di sekolah kita. Terus yang kedua yaitu nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita kembangkan selaku guru untuk menjadikan siswa kita itu siswa yang baik ya, siswa yang berbudi luhur tentunya. Terus yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Yang namanya manusia berarti kan punya motivasi ya. Nah yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang harus kita biasa kita buat ya dalam setiap awal tahun ajaran. Itu merupakan keputusan bersama antara guru maupun siswa atau kesepakatan bersama gitu ya. Terus yang ke poin kelima yaitu disiplin positif. Nah, terus di sini ada juga kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang harus kita penuhi ya. Terus ada kontrol, posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran ya dengan paradigma baru, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan dan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, bahwa kita sebagai peserta didik itu harus selalu mencerminkan profil pelajar Pancasila, di mana ada berapa Bapak Ibu? 6 ya, 6 profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama yaitu beriman ya, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu salah satu fondasi ya, yang harus kita miliki. Selain guru juga tentunya peserta didik itu harus menguasai atau betul-betul kita tanamkan hal tersebut. Terus berkebinekaan global, yaitu mempunyai wawasan global di situ, berkebinekaan. Terus di situ gotong royong, nilai gotong royong itu juga perlu ya, karena dengan adanya gotong royong tentu semua itu akan menjadi mudah.
menjadi ringan ya. Terus ada lagi di situ terkait dengan mandiri. Kita sebagai pendidik ya ditekankan untuk selalu mandiri dalam kegiatan, misalnya contoh dalam pembelajaran yang membuat modul belajar ya, misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan kita itu berusaha untuk mandiri. Terus kreatif ya, kreatif itu bisa menciptakan hal-hal baru, bisa menciptakan hal-hal baru terkait dengan peningkatan pendidikan. Dan juga selain itu kita juga harus bernalar kritis seperti itu. Nah, terus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, bahwa stimulus respon terkait dengan dunia. Dan di sini pandangan tentang dunia, di mana kita ya, sebagai pendidik itu umumnya adalah berdasarkan realitas ya, kebutuhan kita semua. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman ya, kita itu harus berwawasan global ya tadi. Nah, itu jelas kebutuhan kita itu tidak sama ya. Realitas kebutuhan kita itu berbeda, walaupun di situ sesuai tadi respon stimulus itu kita sama. Dan terus kedua itu semua orang melihat hal yang sama, pandangan semua orang itu melihat sesuatu itu sama. Nah, di sini di teori tentang kontrol dunia, setiap orang ini gambarannya berbeda jelas. Tidak mungkin ya semua orang harus kita bawa pemikiran kita untuk sama seperti kita, itu tidak bisa ya, jelas tidak bisa seperti itu. Maka di situ setiap orang ini gambaran yang berbeda. Kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama seperti kita, itu juga tidak mungkin ya. Kita itu dilahirkan tadi pada topik pelajaran Pancasila berkebinekaan ya, bermacam-macam. Maka kita sebagai pendidik itu harus mempunyai pemikiran yang kita berusaha memahami ya, memahami pandangan orang lain tentang dunia tersebut atau tentang perbedaan tersebut. Jadi kita harus paham, memahami, jangan orang lain harus nurut ke saya ya, tapi kita harus keinginan dari itu apa ya, kita harus menyesuaikan diri dengan keberagaman tersebut. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu yang biasa kita nilai gitu ya, bahwa apabila seseorang itu berbuat salah dia buruk, itu merupakan suatu kesalahan. Nah, kita itu harus lupa. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, bahwa kita lihat dulu, mungkin dia berbuat seperti itu, tujuannya itu apa. Nah, gitu. Terus orang lain bisa kontrol saya, hanya Anda yang bisa kontrol diri Anda. Jadi kita itu berusaha bisa kontrol diri, jangan dikontrol atau orang lain bisa mengontrol saya atau bisa dikontrol oleh orang lain. Siswa, saya bisa kontrol orang lain, Anda tidak bisa kontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, dan kolaborasi dan koordinasi merupakan pilihan baru. Dan di sini lagi-lagi adalah kolaborasi, bentuk kerjasama sesama antar guru kita di sekolah. Terus itu model berpikir menang kalah, ya. Di sini model berpikir juga menang kalah. Nah, terus disiplin positif, bahwa disiplin positif itu berasal dari kata disiplina ya, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, makanya kalau kita sudah meyakini sesuatu hal yang menurut pendapat kita benar, nah itu biasanya untuk merubah hal tersebut adalah sulit ya, karena itu suatu keyakinan. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Itu yang kita harapkan
itu yang kita lakukan sebagai pendidik, berusaha bahwa disiplin itu tidak didasarkan pada penghargaan, ya, ancaman atau hukuman. Karena kalau kita lihat dari hal tersebut, maka anak cenderung akan begini. Oh, saya kalau melanggar misalnya tata tertib, nah dia akan berusaha tidak melanggar karena dia mengharapkan suatu reward, ya, atau penghargaan, bahkan ancaman sekalipun. Nah, itu yang harus kita hindari. Terus selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku menuju pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada kalimat intrinsiknya, berarti itu adalah perubahan yang diawali dari dalam diri sendiri, tidak berdasarkan paksaan atau ekstrinsik, ya, dari luar. Nah, nilai kebajikan dan diantaranya, ya, satu diantaranya yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila, itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tadi sudah saya sampaikan di depan terkait dengan hal tersebut. Terus di sini juga yang paling kedua itu IBO atau Primary Years, program toleransi, ya, rasa hormat, ya, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa keingintahuan, ya, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini juga lagi-lagi disebutkan kerjasama, kolaborasi, ya. Kita harus percaya diri, ya, dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam suatu kegiatan. Terus keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, ya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Dan itu yang harus kita kembangkan, ya, atau kita tanamkan terutama pada diri saya pribadi, ya, teman-teman semuanya. Kita itu harus betul-betul menguasai terkait dengan life skill tersebut. Nah, di sini manusia tadi sudah saya sebutkan bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya, bahwa di sini kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini tujuan tertentu, ya, dengan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu definisi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama yaitu kebutuhan atas bertahan hidup, ya. Di antaranya itu makan, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jelas makan itu utama, ya. Tanpa makan jelas kita nggak mungkin hidup. Berpakaian, tempat tinggal, atau dalam bahasa dulu kita waktu sekolah itu namanya kebutuhan primer. Dan terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, itu yang harus kita kembangkan terkait dengan anak didik kita, ya. Bahwa kadang anak didik itu merasa ingin dikasih sayang, ya, dipedulikan. Nah, kadang mungkin ada anak yang minder, bahkan setelah kita dekati ternyata dia di rumah itu kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, di situ berarti kita selaku pendidik itu harus mulai peka, ya, respon atas kebutuhan dasar anak didik kita. Nah, terus yang ketiga yaitu penguasaan atau harga diri, ya, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan didengar. Nah, apalagi kalau terkait dengan harga diri, ya, itu sangat
apa sih bahasanya ya, betul-betul kita harus hormati ya terkait hal tersebut. Nah, terus keinginan itu dianggap itu setiap manusia dalam kelompoknya atau komunitasnya, kalau peserta didik berarti dalam lingkungannya itu selalu ingin merasa untuk dianggap ya oleh orang lain atau kelompok lain atau temannya. Nah, terus yang selanjutnya memimpin ya, berprestasi ya, dan ingin selalu didengar oleh, yang jelas berarti kalau dalam lingkungan sekolah kita ya berarti sesama guru, berarti kita harus selalu respon dengan apa terkait dengan keinginan guru-guru kita atau terkait dengan kebutuhan peserta didik kita, itu harus kita betul-betul mendengarkan. Terus yang keempat itu kebebasan mandiri. Nah, peserta didik yang namanya anak juga dia mempunyai gaya belajar sendiri ya. Tentunya kita juga harus memperhatikan itu, yaitu terkait dengan kebebasan. Di situ dia akan timbul rasa mandiri ya, memiliki pilihan mencoba hal baru. Nah, itu kebebasan. Mampu mengendalikan dirinya. Nah, itu biasa anak-anak usia SD ya. Dan itu di situ sudah mulai timbul bahwa dia sudah mulai mampu ya mencari hal-hal baru demi pengakuan atas kebebasan tersebut. Nah, terus yang kelima yaitu kesenangan ya, terkait dengan hal tersebut bukan hanya siswa tapi kita sendiri sebagai pendidik juga butuh hal tersebut ya. Di situ yaitu terkait bermain, humor, antusias, tertawa. Kita sebagai pendidik itu apa sih, jangan sampai spaneng bahasanya ya. Kita harus selalu happy terkait rutinitas ya yang kita hadapi di sekolah maupun di luar. Nah, terus selanjutnya terkait motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi itu sendiri adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri ya, pada diri sendiri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di situ ada bahasa lahir dari diri sendiri, berarti tidak ada paksaan. Di sini terkait dengan tersebut biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan maupun hukuman, itu biasanya dilakukan oleh anak-anak ya. Itu terus di situ timbul motivasi intrinsik ya. Di situ juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kadang motivasi itu timbul dari diri karena dia untuk menghindari suatu hukuman. Oh, saya berangkat pagi untuk tidak dihukum sama Pak Guru. Nah, oh saya berangkat pagi ingin diberi penghargaan oleh Pak Guru. Nah, itu motivasi intrinsik. Nah, kita sebagai pendidik itu agar ya atau menjadikan ya orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, untuk menimbulkan hal-hal tersebut ya, usaha yang agar peserta didik ya itu tidak tergantung pada tadi dia rajin karena kepengen diberi imbalan, dia rajin takut hukuman. Nah, itu yang sebisa mungkin kita hindari. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, tadi sudah disebutkan di depan terkait dengan disiplin. Contohnya hukuman. Hukuman ya, jelas namanya hukuman itu tidak nyaman ya. Dengan hukuman murid akan merasa takut karena itu sifatnya adalah memaksa, paksaan. Di situ akan timbul bahwa murid cenderung akan selalu menyembunyikan kesalahan, karena tadi di
situ takut hukuman. Dan dari hukuman tersebut itu akan menjadikan murid itu merasa rendah diri, dia akan minder. Nah, hal itu yang tentu tidak kita inginkan. Nah, di sini juga ada perannya penghargaan. Penghargaan tidak efektif, ya, merusak hubungan sifat iri. Mengapa demikian? Betul. Di situ kadang dengan adanya penghargaan cenderung siswa lain akan merasa iri karena tidak merasa tidak diperhatikan. Terus mematikan kreativitas, ya. Di situ kreativitas anak tidak akan muncul karena di situ akan timbul begini. Oh, paling yang dikasih ya cuma dia, ya, yang biasa. Nah itu kreativitas anak yang lain di situ dia akan muncul. Dia akan cenderung pasif seperti itu, ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini ke depan itu sudah tidak ada yang namanya, dengan kurikulum merdeka itu tidak ada yang namanya ranking, karena itu tadi dia akan mematikan peserta didik yang lain dengan dia dikasih ranking, ya. Cenderung anak-anak yang sedang itu dia tidak ada motivasi untuk belajar. Seperti saya tadi ceritakan, ya paling cuma dia saja yang menjadi ranking. Nah, seperti itu. Terus teramas hak menghargai dirinya. Karena dia anaknya tadi tidak percaya diri, dia hanya tidak lagi akan menghargai dirinya. Tadi sudah sampaikan bahwa cenderung dia akan tidak efektif. Nah, konsep di sini dengan yang identitas sukses. Tadi kalau di depan itu identitas gagal, nah ini adalah yang sukses. Itu dengan bagaimana? Yaitu dengan konsekuensi, ya. Ada penguatan dalam jangka pendek, ya. Selalu dimonitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, ya. Terus kehilangan waktu untuk menunggu kesalahan. Maksudnya begini, contoh, seorang murid dia misalkan menjatuhkan pensil temannya, dengan konsekuensi berarti dia harus mengambil pensil itu, dikembalikan pada tempatnya. Tidak lantas seperti poin di depannya itu menghukum. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Nah, itu selalu dimonitoring terkait dengan hal tersebut. Kita selalu diberikan stimulus, respon, ya. Kita berikan motivasi dan murid menghormati peraturan. Dan cenderung dengan kegiatan tersebut murid akan selalu menghormati peraturan. Karena di situ tadi tidak berdasarkan atas hukuman maupun paksaan. Dan dia kehilangan waktu untuk menunggu atau merenung atas kesalahannya. Karena tadi konsekuensi, oh saya sih salahnya apa? Dia tidak berpikir seperti itu, ya. Dia berusaha untuk memperbaiki diri dengan tadi misalnya mengembalikan yang tadi yang sudah dia lakukan kesalahan. Nah, 5 posisi kontrol dulu, ya. Yang pertama yaitu penghukum, membuat rasa bersalah teman, pemakai dan manajer. Pada posisi ini, Bapak dan Ibu guru tentu sudah paham bahwa saya ini posisinya ada di mana. Apakah di penghukum, ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, terkait dengan posisi di penghukum itu kita selalu berpandangan, ya, apabila anak membuat kesalahan di situ langsung dihukum, ya. Nah, terus yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Anak selalu dibuat rasa bersalah oleh gurunya apabila dia membuat suatu kesalahan. Anak akan merenungi. Nah, terus yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini apabila anak bersalah itu guru tidak langsung pada poin 1 dan 2,
tapi dia menganggap teman bahwa semua orang tentu punya kesalahan. Nah, di titik ini coba Bapak Ibu sudah menemukan mana posisi Bapak Ibu. Terus pemantau. Dan di posisi pemantau berarti Bapak Guru melihat kondisi siswa ya terkait dengan kegiatan mungkin apakah dia tadi sudah sampaikan bersalah ya atau bahkan dia sengaja ya. Nah terus yang terakhir manajer, yang namanya manajer ya berarti di situ posisi guru itu lebih dominan ya, manajer berarti memimpin. Nah, dari hal tersebut monggo Bapak Ibu sudah di posisi mana. Terus, nah ini contohnya. Contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai guru penghukum, nah itu langsung kamu hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau kita sifat sebagai hukum. Nah, untuk membuat rasa bersalah, nah, Bapak Ibu sudah berkali-kali memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan. Nah, dengan kalimat itu, anak itu selalu berpikir, dia merasa dirinya itu bersalah dan dia akan berpikir terus terang hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah sebagai teman. Walaupun tadi kasusnya sama, tidak memakai atribut pada upacara, tapi dia selalu apa? Karena dia berposisi sebagai teman, maka ayo ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu. Itu sebagai tindakan guru sebagai teman, bukan sebagai penghukum dan rasa bersalah. Nah, di sini terkait dengan pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya dan jangan ulangi lagi. Nah, ini sifat pemantau ya. Nah, yang poin 5 yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana? Nah, kamu perbaiki kesalahan kamu. Nah, ini contoh-contoh terkait dengan posisi kita sebagai guru itu ada di posisi mana. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, mungkin Bapak Ibu tahu apa itu keyakinan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Nah, di sini keterlibatan siswa dalam menentukan suatu kebijakan atau arah terkait dengan kondisi belajar di ruang kelasnya, di situ siswa sudah dilibatkan. Contoh misalnya datang jam 7 misalnya, di dalam kelas tidak boleh makan sambil makan misalnya. Nah, tapi itu siswa dilibatkan dalam menentukan kebijakan itu. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu cenderung biasanya dibuat sendiri oleh guru. Siswa tidak dilibatkan, ya. Maka guru itu harus, siswa harus mengikuti apa yang dikatakan guru, ya. Bukan guru yang mengakomodasi kepentingan siswa. Nah, itu mengapa kita harus melakukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ya. Dalam membuat keyakinan kelas, kita itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak apa Bapak Ibu? Abstrak, tidak jelas. Kata Mas Suci tidak jelas. Sama-sama lele. Terus berupaya pernyataannya itu
universal, umum, ya. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Dalam membuat keputusan atau keyakinan kelas itu kita harus menggunakan bahasa positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu positif apa negatif? Jangan membuang sampah sembarangan. Di situ ada kalimat jangan. Berarti negatif. Yang betul bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Kita itu seperti itu. Usahakan kita selalu menggunakan bahasa positif dalam membentuk siswa, ya, atau bentuk karakter. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita menyesuaikan dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa. Yang nantinya dengan sendirinya siswa itu tidak merasa terpaksa dan dengan sendirinya dia akan melakukan atau menjalankan keyakinan tersebut. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, tadi ya, semua unsur yang ada di kelas, di sekolah itu kita libatkan bersama. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Bahwa suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi apabila anak mempunyai suatu tindakan yang salah, yang kurang tepat, pendekatan yang kita lakukan itu menggunakan pendekatan restitusi. Jadi kita menstabilkannya bahwa begini, misalnya si A berbuat kesalahan, itu jangan langsung kita vonis bahwa si A itu bersalah, tapi kita menstabilkan dulu identitas dia dengan caranya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dicari kenapa kok sampai melakukan perbuatan seperti itu, gitu ya. Nah, setelah kita menstabilkan, nah kita memvalidasi, namanya juga memvalidasi, ya, mencari apa? Kenapa kok sampai berbuat seperti itu? Itu ada cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, kamu tentu punya alasan. Ya. Kita memvalidasi, mencari alasan kenapa sampai berbuat tindakan yang kurang tepat. Nah, itu. Dan selanjutnya setelah itu kita harus meyakinkan, menanyakan keyakinan untuk memberikan motivasi, ya. Misalnya dengan nilai-nilai apa yang kamu sepakati. Misalnya contoh begini, anak dia selalu mencontek dalam kelasnya, misalnya. Kita kembalikan pada kesepakatan awal yaitu pimpinan kelas kita, bahwa apakah masih ingat dengan kesepakatan kita dulu waktu kita buat kesepakatan bahwa di situ muncul tidak boleh mencontek di dalam kelas. Nah, itu kita timbulkan lagi. Jadi di situ nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi seperti apa, kita tanyakan, ya, bahwa setelah kejadian tersebut tentunya setiap orang akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, menstabilkan identitas. Nah, ini berdasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Di situ guru dalam menstabilkan siswa terkait dengan kesalahan tersebut, itu contohnya adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, ya. Nah, karena di sini posisi pendekatan restitusi itu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bagaimana mencari solusi atas permasalahan tersebut, ya, untuk menjadi yang lebih baik. Nah, validasi tindakan yang salah, ya, tadi, ya, berdasarkan prinsip laku upaya menuju suatu kebutuhan, bahwa kamu
pasti punya alasan. Jadi jelas kenapa anak sampai berbuat salah, dia pasti punya alasan. Kenapa sampai berbuat seperti itu? Padahal kamu bisa lakukan hal yang baik, ya, buruk dari ini ya. Kamu pasti bangga karena telah menuju sesuatu yang penting banget. Kamu melakukan karena mendapatkan sesuatu yang penting. Berarti dia mempunyai keyakinan. Mengapa dia sampai berbuat seperti itu? Makanya digalilah mengapa alasan-alasan itu harus timbul dari diri siswa tadi yang melakukan kesalahan. Terus menanyakan keyakinan, ya. Apa keyakinan kita tadi sudah saya sebutkan. Apa yang telah kita sepakati pada keyakinan kelas yang telah buat itu kita munculkan lagi terhadap posisi anak tadi yang berbuat salah, ya. Terus nilai apa yang telah disepakati bersama dalam kesepakatan kelas itu agar apa? Menimbulkan rasa dia mengembalikan pada posisi awal bahwa dia sudah menyepakati kesepakatan awal agar tidak berbuat kesalahan. Terus sepakati apa gambaran sebuah kelas dia menurut kamu, ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, terakhir, ya, bahwa dalam penerapan program disiplin positif sebenarnya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial baik di mana, ya, guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer, ya, yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar pendidikan nasional, bahwa kita sebagai pendidik itu harus mempunyai sifat atau seseorang yang among, ya. Di sini disamakan dengan posisi manajer dalam mendidik atau menuntun putra putri untuk mencapai tujuannya, yaitu di sini menjadikan insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir, ya, atau menghadiri kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang dapat saya sampaikan menjadi bahan referensi, ya, perbaikan ke depan. Tentu di sini masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya atas apa yang saya laksanakan atau saya praktekkan, gitu, ya. Namun demikian saya akan berusaha untuk memperbaiki, menjadikan hal yang lebih baik lagi. Terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Presiden SPDSD yang telah menyebarkan materinya pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil apa yang beliau tadi paparkan di Bapak Ibu dan kita bisa melaksanakannya. Untuk acara yang keempat yaitu lain-lain. Monggo kita buka untuk tanya jawab. Ada sih lapor ya. Oh ya, Pak Hakim, monggo.
Terima kasih kepada Pak Nur Hakim terkait pertanyaan yang sangat bagus ya. Implementasi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, betul sekali bahwa sekarang ya kita sebagai pendidik itu harus menyampaikan atau terkait dengan pembelajaran itu harus tadi mempunyai sifat diferensiasi. Apa itu? Bahwa di sini guru itu harus mengakomodasi ya, atau memenuhi keinginan, kebutuhan peserta didik ya. Bahwa kita sebagai guru itu harus respon apa kebutuhan dari peserta didik itu. Nah itu di situ timbul, berarti kita harus melayani murid, bukan murid ya yang mengikuti guru, tapi guru yang mengikuti atas kebutuhan pendidikan murid. Mengapa demikian? Karena di situ yang namanya siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dari kondisi ekonomi, sosial, budaya yang berbeda-beda. Jelas di situ timbul juga ya hal yang bermacam-macam. Mungkin dari cara menerima pelajarannya ya, dari dia belajar tapi mungkin dengan cara mendengarkan, atau mungkin dia belajar bisa tapi dengan cara melihat video. Nah di situ timbul bahwa kita sebagai peserta didik itu harus mulai berpikir, malah bukan berpikir lagi, tapi mulai action ya, membuat media ajar ya, atau modul ajar yang bervariasi ya, bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik begitu. Insya Allah kita sebagai pendidik ya harus itu seperti itu. Terima kasih Pak Hakim atas pertanyaan yang sangat membangun dan sekaligus merefleksikan bagi kita apa kita sudah berada di titik itu atau belum, seperti itu. Ya, ada lagi mungkin Bu Fitri. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pemaparan Pak Darsono tadi kan ada menjelaskan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama antara guru dengan siswa. Nah, kita sebagai guru itu yang menjadi pertanyaan saya, langkah pertama apa yang sebaiknya kita ambil untuk menyusun kesepakatan kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Fitri Kurniasi ya. Ini juga memang terkait dengan berdiferensiasi keyakinan kelas, itu hal baru ya, hal baru dalam kita menyesuaikan kurikulum merdeka. Bagaimana penerapan lah yang terkait dengan keyakinan tersebut. Betul, keyakinan kelas tersebut dibuat antara guru dan siswa. Di situ harus mengakomodasi atau mengakomodir terkait dengan kebutuhan siswa juga. Langkah yang pertama adalah kita sebagai guru itu memberi kebebasan kepada siswa untuk membuat suatu kalimat ya, atau pernyataan terkait dengan keyakinan apa yang dia sampaikan ya. Biasanya itu setiap siswa itu dia akan dikasih berupa kertas kecil. Silakan siswa diberi kebebasan untuk mencatat terkait dengan apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Nah, dari catatan-catatan kecil yang dibuat oleh anak-anak kita, nanti akan guru
dia di situ guru nanti akan mengumpulkan, nanti biasanya ditempel di dinding, ya, ditempel di dinding. Nah, dari yang dibuat oleh anak-anak tersebut, nanti kita kesepakati bersama atau kita yakini bersama mana yang harus dijalankan oleh siswa tersebut. Contoh tadi misalnya masuk harus jam 7 di kelas misalnya tidak boleh makan, terus anak-anak misalnya membuka sepatu misalnya di dalam ruangan dan sebagainya. Dan itu semuanya siswa dilibatkan dalam menentukan nanti kesepakatan atau keyakinan kelas itu. Juga siswa di situ semuanya diberi pengertian bahwa nanti di situ apabila ada salah satu pendapat siswa yang tidak terakomodir atau tercantum ya dalam kesepakatan tersebut, nanti kita berembuk atau bermusyawarah terkait dengan menentukan mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas, mana yang tidak akan kita buat. Biasanya itu yang dijadikan itu yang jelas, yang suara iya itu yang kenapa demikian jelas. Nanti yang namanya suara terbanyak berarti kan di situ suatu tindakan bahwa nanti aturan itu atau keyakinan itu jelas akan dilaksanakan oleh sebagian warga sekolah atau murid, ya. Tapi kalau kita menentukan dengan misalnya sesuai dengan keinginan guru, nah itu tadi sifatnya memaksa, ya. Sebelum anak belum tentu dia akan mau melaksanakan aturan tersebut atau keyakinan tersebut, tapi dengan melibatkan semua siswa, kita tawarkan kepada siswa, sebelum siswa akan dengan ikhlas dengan sendirinya dia akan melakukan atau menjalankan keyakinan tersebut. Mungkin hanya itu Bu yang saya jawab atau saya sampaikan. Ada lagi? Silakan. Ya, satu lagi atau dua lagi, monggo. Monggo, double tidak apa-apa. Iya, bahkan tampil lagi tidak apa-apa. Mohon maaf ya, ini saya tanya lagi ya. Tadi sudah dipaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu satunya lagi apa tadi ya? Peraturan kelas yang beda ya. Tadi juga sama Pak Gasono sudah dipaparkan terkait halnya tentang bagaimana kita bersikap kepada murid ya, baik menjadi teman, baik menjadi seorang ya penghukum dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi ketika kita dihadapkan di kelas ya, ketemu anak yang suka terlambat di sekolah. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Oke, terima kasih Mas Aki. Bisa anak yang lambat sekolah. Tadi disebutkan pada bagian terakhir ya, ada yang namanya pendekatan restitusi ya. Ya, pendekatan restitusi di situ kita melalui pendekatan tersebut. Jadi tidak serta-merta bahwa anak itu langsung diberi hukuman dan sebagainya. Tapi kita mencari tahu mengapa dia terlambat, ya. Mengapa dia kok berangkatnya terlambat. Nah, di situ akan timbul anak cenderung dia akan jujur. Kenapa kok saya terlambat dan sebagainya. Tapi kalau kita langsung menjadi penghukum dan sebagainya, justru anak cenderung dia akan diam, ya. Dia malah tidak akan mengungkapkan isi hati ya, secara terus terang. Tapi tadi
muncul. Mungkinkah karena di rumah terlambat karena bangun kesiangan, atau mungkin karena di dalam rumah ada problem. Nah, dari hal tersebut nanti akan kita cari permasalahannya dan kita akan cari solusinya. Nah, solusinya seperti apa nanti? Dan itu tadi yang disebut dengan membuat anak tersebut timbul rasa percaya diri, ya. Nah, terus setelah itu kita yakinkan bahwa semua orang itu punya kesalahan. Jangan sebagai guru merasa benar sendiri, ya. Dan di situ anak akhirnya kan timbul perasaan, oh iya, nanti akan menyadari kesalahannya sendiri, ya. Dan selanjutnya dia akan dengan keyakinan dia, dengan nanti dia memperbaiki dirinya, dia dengan sendirinya itu apa? Akan berubah dengan sendirinya, dengan melalui pendekatan tersebut. Tidak langsung dengan kita memarahi, kamu salah dan sebagainya. Nah, tidak seperti itu. Nah, itu yang tidak kita harapkan di apa sih ke depan lah, ya, langkah-langkah kita ke depan terkait pendidikan, dunia pendidikan kita yang jelas untuk lebih maju seperti itu. Begitu. Sudah cukup? Ada yang lain? Nanti saya serahkan lagi ke pembawa acara. Ya, demikian tadi sudah dijawab ya untuk Pak Hakim dan Bu Fitri. Saya juga alhamdulillah ini jadi tahu ya, semoga kita semua bisa menerapkan di kelas kita masing-masing bagaimana cara menyikapi siswa-siswi kita dengan berbagai karakter gitu ya Bapak Ibu. Kiranya ada yang lain atau bagaimana? Cukup? Ya, untuk acara diskusi tanya jawab sekiranya cukup, kita lanjut dengan acara yang kelima yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dewi Dahi Topik Wandaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.